Asal-usul pantangan makan lele di Lamongan, antara mitos dan kenyataan. Di balik kelezatan pecel lele yang mendunia, tersimpan cerita rakyat unik tentang pantangan makan lele bagi masyarakat Lamongan. Tradisi ini telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya Lamongan. Menelusuri jejak legenda, ada beberapa versi cerita rakyat yang beredar tentang asal mula pantangan ini. Salah satu versi yang populer adalah legenda Ki Bayapati. Konon, Ki Bayapati adalah seorang keturunan bangsawan yang dihormati di Lamongan. Suatu hari, ia dihadapkan pada situasi sulit di mana harus melarikan diri dari tuduhan pencurian keris pusaka Sunan Giri. Dalam pelariannya, Ki Bayapati bersembunyi di sebuah kolam dan secara ajaib berubah menjadi ikan lele. Setelah situasi mereda, Ki Bayapati kembali ke wujud aslinya dan sebagai rasa syukur atas keselamatannya, ia mewariskan pantangan makan lele kepada keturunannya. Versi lain mengisahkan tentang Sunan Giri ketiga, salah satu wali Songo yang dihormati. Saat belusukan ke Lamongan, beliau melihat ikan lele di Bengawan Solo dan merasa jijik. Atas rasa jijiknya tersebut, Sunan Giri melarang masyarakat Lamongan untuk memakan lele. Konon, kutukan ini diberikan sebagai pelajaran atas sikap warga Lamongan yang dianggap kurang sopan saat itu. Fakta dan mitos yang berkelindan. Penting untuk dicatat bahwa cerita-cerita rakyat ini hanyalah mitos dan tidak memiliki bukti sejarah yang kuat. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan tentang Ki Bayapati atau Sunan Giri yang melarang makan lele. Namun, terlepas dari validitasnya, pantangan makan lele tetap dihormati oleh sebagian masyarakat Lamongan, terutama di daerah Glagah dan sekitarnya. Bagi mereka, pantangan ini bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan pelestarian budaya lokal. Menariknya, meskipun ada pantangan, Lamongan juga terkenal dengan kuliner pecel lele yang digemari banyak orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya dapat berkembang seiring waktu, dengan penyesuaian dan adaptasi terhadap berbagai situasi. Pecel lele Lamongan telah menjadi ikon kuliner yang tak hanya digemari masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan tradisi dapat hidup berdampingan dengan modernitas, bahkan menjadi daya tarik yang memperkaya khazanah kuliner Nusantara. Pantangan makan lele di Lamongan adalah sebuah tradisi unik yang diwarnai dengan cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat. Meskipun tidak memiliki bukti sejarah yang kuat, tradisi ini tetap dihormati dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Lamongan. Di sisi lain, popularitas pecel lele menunjukkan bahwa budaya dapat beradaptasi dan berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya. Justru, perpaduan antara tradisi dan modernitas inilah yang menjadikan Lamongan semakin dikenal dan digemari. Konsekuensi melanggar pantangan makan lele di Lamongan menurut cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat adalah 1. Kulit belang-belang. Konsekuensi paling terkenal adalah kulit akan menjadi belang-belang seperti ikan lele. Konon, hal ini terjadi karena lele yang dimakan memiliki aura
atau energi yang berlawanan dengan tubuh pelanggar. 2. Gatal-gatal dan penyakit kulit. Selain belang-belang, beberapa cerita rakyat juga menyebutkan bahwa melanggar pantangan ini dapat menyebabkan gatal-gatal, ruam, atau bahkan penyakit kulit yang lebih serius. 3. Sakit keras. Versi cerita rakyat yang lebih ekstrim menyebutkan bahwa pelanggar pantangan makan lele dapat mengalami sakit keras, bahkan kematian. 4. Kesialan. Beberapa orang percaya bahwa melanggar pantangan ini dapat membawa kesialan dalam hidup, seperti kegagalan dalam usaha, masalah keluarga, atau kecelakaan. Penting untuk diingat, cerita rakyat dan kepercayaan ini tidak memiliki bukti ilmiah. Tidak ada penelitian medis yang menunjukkan hubungan antara makan lele dan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Konsekuensi yang disebutkan hanyalah mitos dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Bagi yang mempercayainya, pantangan ini menjadi sebuah aturan yang harus dipatuhi. Bagi yang tidak percaya, pantangan ini hanyalah cerita rakyat yang tidak perlu dirisaukan. Melanggar pantangan makan lele di Lamongan tidak memiliki konsekuensi fisik atau medis yang terbukti. Konsekuensi yang diyakini hanyalah mitos yang berasal dari cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat. Penting untuk menghormati tradisi dan kepercayaan lokal, namun juga bijak untuk mempertimbangkan fakta dan bukti ilmiah. Pada akhirnya, keputusan untuk mengikuti pantangan ini atau tidak, kembali kepada individu masing-masing.